Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hanim, mahasiswi Psikologi UMM tahun 2020. Jadi, hari ini saya mau membahas tentang psychology well-being atau kesejahteraan psikologis. Nah, sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Sebagai manusia, pernah nggak sih kalian itu merasa insecure atau kurang percaya diri? Atau ngerasa kurang bisa bergaul di lingkungan baru, atau bahkan nggak punya tujuan hidup? Kalau iya, berarti kamu belum mencapai yang namanya psychology well-being atau bisa disebut kesejahteraan psikologis. Sebenarnya apa sih kesejahteraan psikologis ini? Jadi menurut Reeve tahun 1989, kesejahteraan psikologis ini adalah sebuah keadaan individu yang mampu menerima dirinya apa adanya, mampu membentuk hubungan yang hangat dengan orang lain, memiliki kemandirian terhadap tekanan sosial, mampu mengontrol lingkungan eksternal, memiliki arti dalam hidup, serta mampu merealisasikan potensi dirinya secara kontinu. Di dalam konsep kesejahteraan psikologis yang digambarkan oleh Reeve ini terdiri dari 6 aspek atau bisa kita sebut dimensi kesejahteraan psikologis. Yang pertama adalah penerimaan diri atau self-acceptance. Penerimaan diri ditunjukkan pada individu yang dapat mengevaluasi secara positif terhadap dirinya sekarang dan dirinya di masa lalu. Individu dalam hal ini mampu untuk mempertahankan sikap-sikap positifnya dan sadar akan keterbatasan yang dimiliki. Yang kedua, ada hubungan positif dengan orang lain atau positive relation with others. Individu ini mampu untuk mengelola hubungan interpersonal yang hangat, berkualitas, dan adanya kepercayaan satu sama lain serta ia merasa puas. Yang ketiga, ada kemandirian atau autonomi. Kemampuan melakukan dan mengarahkan perilaku secara mandiri dan penuh keyakinan diri. Individu yang mampu melakukan aktualisasi diri dan berfungsi penuh memiliki keyakinan dan kemandirian sehingga dapat mencapai prestasi dengan memuaskan. Yang keempat, ada penguasaan terhadap lingkungan atau environmental mastery. Adanya kapasitas untuk mengatur kehidupan dengan efektif dan lingkungan sekitar. Hal ini berarti memodifikasi lingkungannya agar dapat mengelola kebutuhan dan tuntutan-tuntutan dalam hidupnya. Yang kelima, ada tujuan hidup atau purpose in life. Keberhasilan dalam menemukan makna dan tujuan di berbagai usaha dan kesempatan dapat diartikan sebagai individu yang memiliki tujuan di dalam hidupnya. Dan yang terakhir ada pertumbuhan pribadi atau personal growth. Berfungsinya aspek psikologis yang optimal mensyaratkan tidak hanya seseorang tersebut mencapai suatu karakteristik yang telah dicapai sebelumnya, namun juga adanya keberlanjutan dan pengembangan akan potensi yang dimiliki untuk tumbuh dan terus berkembang sebagai seseorang yang utuh. Berdasarkan pada penelitian para ahli, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kesejahteraan psikologis, yaitu yang pertama adalah usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penguasaan lingkungan dan otonomi meningkat seiring dengan meningkatnya usia. Pada saat yang sama, tujuan hidup dan perkembangan pribadi menunjukkan pengurangan yang dramatis seiring dengan usia. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Perbedaan jenis kelamin memiliki pengaruh pada kesejahteraan psikologi seseorang, di mana wanita cenderung lebih memiliki kesejahteraan psikologis dibandingkan laki-laki. Hal ini terkait dengan pola pikir yang berpengaruh terhadap strategi coping dan aktivitas sosial yang dilakukan, di mana wanita lebih cenderung memiliki kemampuan interpersonal yang lebih baik daripada laki-laki, menurut Snyder tahun 2002. Dan yang terakhir adalah dukungan sosial. Penelitian yang telah dilakukan menunjukkan hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara interaksi sosial dengan kesejahteraan psikologis, menurut Nezar tahun 2009. Kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah kesejahteraan psikologis ini penting untuk dimiliki oleh semua individu. Karena ketika individu sudah mengaplikasikan dan mencapai kesejahteraan psikologisnya, maka otomatis kehidupannya sebagai seorang manusia juga insya Allah akan sejahtera. Sekian pembahasan saya hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan thanks for watching.